Dan ada juga beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sinkretisme, sehingga kemudian ajaran leluhur tidak lagi dianggap sebagai konteks ajaran, tapi lebih kepada sudut pandang kebudayaan, lebih kepada sekedar adat dan tradisi di mata sebuah dinamika sosial. Padahal nyata-nyata dulu itu adalah sebuah ajaran yang memang sudah ada jauh sebelum ajaran-ajaran baru masuk di wilayah Nusantara. Ong wilahi ngawi lamastu namo sidam rahayu sagung dumati saindenging jagat pramudita kalih sinubeda nir ing sambikala. Dulur papat lima pancer kang kawah diari-ari ketilan pusar kang nyawiji dadi siji sangkan palaning dumati. Hananing sun hananing Gusti hananira hananing kawula. Ana cara kada tasawala padha jaya nyamaka potong ngata baka munya jada pala sata kara canaha. Ong wilahi ngawi lamastu namo sidam. Sungkem kawula dumateng ing ngarsa dalam ingkang araraton ing kureping gegana ing lumahing bawana ingkang hangreksa nglumpaka bebeneran leluput. Kawula nyuwun agunging pangestu dumateng Bapa Angkasa lan Ibu Bumi, Hyang Bathara Hyang Betari, Kakidan Yang Nini dan Yang lan para leluhur sami, anggen kawula nglampahaken dharma lan bekti ing dalu menika mugi pinaringan kasembatan lan boten kirang setunggal punapa. Sarira satuhu sampurna sakarsaning Hyang Jawata tan kena kinira tan kena kinara ngapa. Rahayu sagung ing dumati. Rahayu sagung ing dumati. Kagem para kadang satya bumi putra sedaya lan para pamirsa kanal YouTube Kawruhana ing dalu menika kawula ngaturaken matur sembah mring sinuwun kagem sampun nderek subscribe, nderek komen, maringi like lan sapanunggalanipun lajeng ing dalu menika nggih monggo kita sedaya ngaturaken puji syukur dumateng Hyang Jawata, dumateng Bapa Angkasa lan Ibu Bumi, ugi tasih saged sami pinanggihan. Ada beberapa hal yang ditanyakan oleh para kadang Satya Bumi Putra khususnya dikarenakan memang tidak semua kadang Satya Bumi Putra di dalam paguyuban menika semuanya adalah benar-benar 100% penghayat kepercayaan yang sudah tercatat secara adminduk. Ada juga beberapa kadang yang mungkin tidak hanya di Satya Bumi Putra ya, tidak hanya di paguyuban Satya Bumi Putra, tapi juga di beberapa paguyuban-paguyuban yang lain, yang juga masih bisa dikatakan seorang penghayat, seorang pelaku ajaran leluhur, akan tetapi juga memeluk salah satu agama dari yang diakui di Indonesia. Nah, ini memunculkan juga satu pertanyaan karena jujur ada banyak kebimbangan-kebimbangan. Karena memang sejak lahir sudah pada posisi memeluk salah satu agama tertentu, sementara di sisi yang lain masih melakukan tradisi dan adat istiadat tertentu. Nah, bagaimana menyikapi fenomena semacam ini? Bagaimana menyikapi sinkretisme yang sudah terjadi sejak lama terkait dengan kembalinya kepada ajaran leluhur, terkait dengan bagaimana kita secara individu harus bersikap. Ini yang sangat menarik nggih. Terus ada juga yang merasa sampai saat ini nyuwun duka, nyuwun pangapunten, rama nyuwun pangapuntenipun, ugi kula tasih dereng saged
ganti adminduk, ganti KTP tentang penghayat ning secara ati kawula niku sampun 100% yakin terhadap ajaran-ajaran Jawen, tetapi saya masih belum siap. Nah, sebenarnya ini adalah hal yang lumrah kemawon. Dari sudut pandang ajaran kejawen kan memang dari awal semua itu tergantung daripada konsep eling, konsep sadar. Nah, konsep sadar ini juga terjadi pada dua hal. Kita harus menyadari bahwa ajaran leluhur memang betul-betul ada. Namun kita juga harus menyadari bahwa ajaran dari luar memang benar-benar masuk dan memberikan pengaruh terhadap ajaran-ajaran leluhur. Nah, ini juga harus kita sadari. Karena kesadaran ini yang paling penting sehingga kita bisa menerima keberadaan diri kita terhadap keyakinan kita yang bisa dikatakan bukan mendua, tapi mungkin lebih kepada justru keyakinan yang nyawiji karena terjadi akulturasi, yang nyawiji dikarenakan generasi ke generasi, yang nyawiji dikarenakan sejarah masa lalu. Karena tidak bisa dipungkiri, masuknya ajaran-ajaran baru yang kemudian seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu kemudian mempengaruhi daripada keberadaan ajaran leluhur, kemudian ada juga beberapa hal yang menyebabkan terjadinya sinkretisme, sehingga kemudian ajaran leluhur tidak lagi dianggap sebagai konteks ajaran, tapi lebih kepada sudut pandang kebudayaan, lebih kepada sekedar adat dan tradisi di mata sebuah dinamika sosial. Padahal nyata-nyata dulu itu adalah sebuah ajaran yang memang sudah ada jauh sebelum ajaran-ajaran baru masuk di wilayah Nusantara. Nah, ini yang paling penting, bahwa kesadaran itu harus tercipta, harus terjadi, agar kita bisa menilai bahwa ketika kita melakukan sesuatu terhadap apa yang kita yakini bahwa ini benar, iya, bahwa saya juga menjalankan ajaran leluhur, saya juga menjalankan ajaran baru. Nah, ini juga penting. Jangan sampai kemudian dianggap bahwa ajaran leluhur ini bukan sebuah ajaran, hanya sekedar sebuah konsep tradisi. Yang semata-mata tradisi tidak ada pengaruhnya pada keyakinan tertentu. Padahal tradisi ini sendiri didasari dari sebuah keyakinan. Keyakinan ada dari sebuah ajaran. Karena memang ajaran tersebut yang melahirkan adat istiadat serta tradisi. Sehingga ketika kemudian kita bicara tentang akulturasi, bicara tentang sinkretisme, ini juga menjadi bagian yang tidak dipungkiri bahwa Nusantara kita adalah pernah dijajah oleh Portugis, pernah dijajah oleh Perancis, oleh Inggris, oleh Itali, oleh Belanda, yang dimana mereka menjajah tidak hanya sekedar menguasai Nusantara, tapi juga memberikan pengaruh terhadap ajaran-ajaran baru. Dan cakar-cakar budaya terkait masalah tempat peribadatan juga sudah kita banyak bisa temui. Sehingga itu yang juga akan melahirkan akulturasi, melahirkan sinkretisme. Maka apabila kita kemudian berpikir bahwa yang namanya ketika kita meyakini kedua ajaran apakah itu boleh atau tidak, maka ini akan kembali kepada individu masing-masing yang seperti saya sampaikan, lah kowe ngerasa nyaman apa ora? Kan ngaten. Nek ngerasa nyaman nggih monggo. Saged dilampahi karena kan pada dasarnya semua ajaran itu pasti bicara tentang sebuah kebaikan. Bicara tentang kasih sayang, bicara tentang bagaimana memayu hayuning bawono, bagaimana kita memanusiakan manusia, hanya kan bicara pada teknis-teknis yang berbeda. Karena kalau kemudian kita akan mengarah lagi kepada ranah yang lebih tinggi di tingkat spiritual, bahwa pada dasarnya ketika kita bicara pada konsep hidup, ning jare wong biyen iki mung ngene, wong urip iki mung loro sing dibutuhke. Selain ada lagi yang paling terpenting adalah ambekan atau bernafas ya. Nah,
bernafas ini harus diimbangi kepada dua hal. Orang hidup berarti bernafas. Nah, orang ketika bernafas maka dia akan membutuhkan dua hal. Yen luwe mangan, yen ngelak ngombe. Nah, ini adalah dasar daripada spiritualitas semua. Nah, yang terjadi adalah ketika kita bicara tentang ajaran, bahwa ajaran ini adalah lebih mendefinisikan neng nek coroku luwe mangane mangan opo ben wareg. Nek coromu mangane mangan opo ben wareg. Nek coroku ngombene ngombe opo ben ora ngelak. Nek caramu ngombene ngombe opo ben ora ngelak. Misal kita melihat ke wilayah barat. Orang-orang barat akan merasa sarapan mereka adalah roti. Mereka akan kenyang dengan roti dan terbiasa dengan makan roti. Tapi di kita, orang Indonesia, wong Jawa apa meneh, nek ora mangan sego, ya diarani ora mangan, ora wareg, kan seperti itu. Walaupun sejarah nasi sendiri pun sebenarnya juga bukan makanan asli orang Jawa. Nah, kemudian bicara tentang minum pun begitu. Ada orang yang bangun tidur selalu mengambil segelas air putih, baru seger. Tapi ono sing kemudian lebih seneng banyu es. Ono sing seneng gawe teh, ono sing seneng gawe kopi. Nah, ajaran-ajaran ini adalah bicara tentang keragaman daripada makanan dan minuman. Maka ketika kita kemudian mempermasalahkan mana yang lebih baik makan nasi apa makan roti, mana lebih baik minum air putih apa minum kopi, maka ini akan menjadi perdebatan panjang yang tidak akan pernah ada selesainya. Tapi ketika kita bisa menyadari, nek kanca kalau seneng tangi turu melek ngombe kopi, tinimbang aku sing tangi turu melek kudu ngombe banyu putih, dan tidak mempermasalahkan hal itu, maka yang terjadi bahwa spiritualitas kita akan kita rasakan ada peningkatan di dalamnya. Dan ini sangat berpengaruh kepada apa yang ditanyakan terkait akulturasi yang sedang terjadi, sinkretisme yang sudah berjalan. Yang terpenting adalah bahwa jangan sampai kemudian mengatakan bahwa ajaran leluhur ini bukan ada kaitannya dengan keyakinan. Nah, ini yang juga harus kita luruskan bersama. Bahwa ajaran leluhur dulu juga merupakan satu keyakinan dengan metode-metode tertentu, karo coro-coro biyen, karo ritual-ritual yang terdahulu. Itu sudah sangat bisa dibuktikan daripada aksara yang kita punya, daripada tata cara doa yang kita punya. Bahwa orang Jawa, wong kejawen ya duwe dongae dhewe ning arep metu omah, ya duwe japa mantra, ya duwe dongane, sik durung maneh ditambahi ngedruk lemah ping 3. Nah, mungkin akan berbeda dengan ajaran-ajaran baru dengan cara sikap yang berdoa yang berbeda dengan doa-doanya yang berbeda. Artinya apa? Bahwa baik ajaran leluhur maupun ajaran yang diakui oleh negara saat ini, dua-duanya ini adalah satu konsep ajaran mengarah kepada keyakinan terhadap Sang Pencipta. Maka ketika terjadi satu akulturasi, terjadi sinkretisme, nah ini pun terjadi juga bukan karena bahasa saiki kuwi ngadi-ngadi atau apa ya, gawe-gawe ya tidak juga. Karena ini juga pengaruh daripada unsur-unsur politik pada masanya tentunya. Mungkin saya akan lebih bisa menceritakan apabila kita bicara tentang tanah Jawa. Bagaimana masa-masa Singosari, kemudian ke Mojopahit, ada Blambangan yang kemudian saat itu berdirinya kerajaan Demak, Pajang hingga adanya Mataram Islam. Kisah cerita tentang Sunan Kalijaga sampai dengan cerita tentang Sultan Agung. Ini adalah cerita-cerita kisah tentang bagaimana kemudian kedua ajaran ini terjadi saling sinkretis yang sangat nyata sekali. Nah, sehingga kemudian kita juga tidak bisa melupakan begitu saja hal-hal tersebut. Maka itulah kenapa yang terpenting adalah bahwa nyuwun sewu apabila kita mungkin ngugemi salah satu ajaran, misal katakan kita ambil satu tokoh Sultan Agung. Saya mengikuti jejak Sultan Agung misalnya bahasanya. Maka di situ kita juga harus menyadari bahwa ketika mengikuti Sultan Agung, bahwa di Sultan Agung sendiri juga mengkolaborasikan antara pengkalenderan Saka dan pengkalenderan Hijriah.
Maka kita juga harus memahami bahwa keyakinan kita ketika mengikuti ajaran Sultan Agung bahwa kita juga mengikuti ajaran kejawen, tapi kita juga mengikuti ajaran Islam pada masanya. Nah, ini juga harus menjadi sebuah kesadaran. Tidak kemudian meninggalkan ajaran-ajaran leluhur ini artinya tidak mau mengakui lagi bahwa ajaran leluhur ini juga bagian dari keyakinan. Nah, ini yang nanti akan menjadi buah permasalahan ketika kita tidak menyadari. Jadi kita anggap itu adalah bagian daripada ajaran baru. Bahwa ketika kemudian itu bisa bercampur dengan baik, itu adalah hal yang berjalan secara sendirinya, berjalan secara alamiah. Jadi hal inilah yang kemudian menciptakan kenapa ajaran-ajaran leluhur ketika kemudian bercampur dengan ajaran-ajaran baru yang diakui di Indonesia bisa berjalan berdampingan dengan damai. Nah, maka ketika kemudian pada saat ini, ketika negara kita mengakui keberadaan ajaran leluhur, mengakui bahwa ternyata masih ada puzzle-puzzle yang tersisa, yang masih melestarikan ajaran-ajaran leluhur dan kemudian lebih memilih salah satunya. Maka ketika kita bicara tentang bahwa kita memang betul-betul merdeka, maka harus kembali dipertanyakan. Apakah iya kita betul-betul merdeka? Apakah iya kita juga bisa merdeka terhadap keyakinan saudara-saudara kita, merdeka terhadap keyakinan tetangga-tetangga kita atau sesama kita? Nah, ini juga menjadi sebuah pertanyaan untuk diri kita sendiri. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Maka ketika kemudian menyikapi bagaimana dengan saya yang masih berdiri di dua kaki, itu kita kembalikan lagi kepada panjenengan sedoyo, monggo kerso. Yang terpenting itu tadi, tidak kemudian menganggap bahwa ajaran leluhur bukan bagian daripada keyakinan, hanya bicara tentang pola tradisi sebuah sosial masyarakat. Kita harus pahami bahwa itu adalah konsepsi sebuah keyakinan yang terakulturasi dengan baik dengan ajaran-ajaran yang ada, dikarenakan memang ada mekanisme-mekanisme politik di masa lalu yang kemudian berpengaruh pada kekuasaan-kekuasaan kerajaan pada masa itu. Maka kembali lagi monggo kerso, menika menjadi hak panjenengan sedaya, menjadi hak daripada semuanya, para pamiarso, lebih khusus juga kepada para kadang Satya Bumi Putra. Ya, apabila ada mungkin saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud dan tujuan apapun, hanya sekedar ingin menjelaskan bahwa terjadinya akulturasi, terjadinya sinkretisme memang bagian daripada sejarah Nusantara yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, sehingga itu yang membuat mengapa konsep keyakinan di Nusantara ini sangat berbeda sekali dengan konsep keyakinan yang ada di dunia. Matur sembah nuwun. Kagem para kadang Satya Bumi Putra lan sedaya pamiarsa kanal YouTube Kawruhono, kawula nyuwun pamit. Mugi menapa ingkang kawula aturaken saged tinampi kalian para kadang sedaya. Nyuwun pangapura bilih wonten lepatipun. Rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi.